Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasalata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalata lal khairi bi tigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Faslun fil haidhi wan nifasi. Ini adalah sebuah fasal yang membahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan tentang haid dan nifas. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan membahas permasalahan terakhir dari bab thaharah, ya, atau dari pembahasan-pembahasan thaharah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya secara umum fikih itu dibagi empat. Ada yang disebut dengan fiqhul ibadat, ada disebut dengan fiqhul muamalat, ada yang disebut dengan fiqhul munakahat, ada yang disebut dengan fiqhul jinayat. Lalu kemudian fiqhul ibadat terbagi kepada 5 pembahasan: taharah, salat, zakat, puasa, dan haji. Nah, ini adalah pembahasan terakhir daripada pembahasan fikih ibadah, yaitu pembahasan mengenai haid dan nifas. Jadi di kitab manapun itu pembahasan mengenai haid dan nifas itu pasti diletakkan di akhir, ya, di paling akhir dari setiap pembahasan seperti itu. Nah, haid dan nifas sendiri itu bagi sebagian ulama masuk dalam kriteria hadas besar, ya. Jadi sebagian ulama membagi hadas itu kepada dua. Yang pertama ada namanya hadas kecil, yang kedua ada namanya hadas besar. Pembagian kepada dua ini melihat kepada apa yang wajib dilakukan oleh seseorang yang berhadas. Kalau seseorang itu wajib untuk wudhu, maka disebut dengan hadas kecil. Tetapi kalau seseorang itu wajib untuk mandi, maka disebut dengan hadas besar. Karena itu haid dan nifas menurut pembagian ini masuk ke dalam kriteria hadas besar. Ya, begitupun nanti Syekh Ibnu Sumer Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah ini dia membagi hadas kepada dua juga, hadas kecil dan hadas besar. Tetapi sebagian ulama membagi hadas kepada tiga, hadas kecil, hadas sedang, dan hadas besar. Pembagian versi kedua ini dilihat berdasarkan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang sedang berhadas. Ya, jadi orang yang berhadas kecil tidak boleh melakukan 4 hal. Ya, lalu kemudian orang yang sedang berhadas sedang itu tidak boleh melakukan 4 hal di hadas kecil plus 2 hal baru di hadas sedang. Ya, nah yang dimaksud dengan hadas sedang di sini nanti lebih kepada junub. Nah, ada lagi nanti namanya hadas besar, yang mana itu ada tambahan lagi daripada yang sudah disebutkan sebelumnya mengenai larangan-larangan yang sudah kita bahas pada umumnya pada pembahasan sebelumnya ini. Nah, itu masuk dalam kriterianya adalah haid dan nifas. Itu masuk dalam hadas besar. Ya, jadi contohnya seperti eh, kalau seandainya orang itu berhadas kecil, misalkan seperti dia eh, ya hadas kecil kan banyak ya, ada 4 ya, tidur misalkan. Nah, maka dia tidak boleh kemudian menyentuh mushaf, gitu misalkan. Ya, dia tidak boleh menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas kecil. Jadi berhadas kecil saja tidak boleh menyentuh mushaf. Apalagi kalau dia junub, maka lebih tidak boleh. Apalagi kalau dia haid, itu lebih tidak boleh, gitu. Nah, kalau membaca Al-Quran, itu larangannya ketika hadas sedang. Artinya ketika larangannya baru hadas sedang, pas hadas kecil bolehkah membaca Al-Quran? Boleh, ya. Jadi pas membaca Al-Quran boleh ketika hadas kecil, tapi tidak boleh ketika hadas sedang. Ketika junub nggak boleh. Apalagi ketika hadas besar. Ketika haid dan nifas berarti tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, itu semua nanti masuk dalam kriteria pembahasan tersendiri. Seperti itu. Nah, intinya sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai haid dan nifas, yang menurut sebagian ulama itu masuk ke dalam kriteria hadas besar, ya. Bukan hanya sebagian tapi seluruh, ya. Dari pembagian sudut pandang manapun mau dibagi 2 atau 3 hadas, haid dan nifas ini masuk dalam kriteria hadas besar semuanya. Nah,
Pada dasarnya ketika membahas mengenai haid dan nifas ini kita perlu mengetahui terlebih dahulu secara umum itu darah yang keluar dari seorang wanita itu ada tiga. Yang pertama namanya darah haid, yang kedua namanya darah nifas, dan yang ketiga namanya darah istihadah namanya. Ya, jadi ada haid, nifas, dan istihadah. Nah, istihadah ini asal katanya, akar katanya itu sama dengan haid persis, tapi diartikan berbeda. Jadi nanti kalau ketemu istilah istihadah itu bukan berarti wanita haid ya. Wa yajuzu lil mustahabati boleh bagi seorang wanita haid salah. Wa yajuzu lil mustahabati itu kebolehannya bagi seorang yang dalam keadaan istihadah gitu. Nah, ini nanti biasanya dalam kitab-kitab terjemahan itu diartikan sama saja mustahadah dengan haid, padahal itu hukumnya berbeda. Sederhananya, darah haid itu darah yang keluar secara alami dari seorang perempuan pada masa tertentu. Ya, nah, itu biasanya masyhur lah. Dalam arti, biasanya setiap bulan itu ada masa sekitar 6 sampai 7 hari itu mengeluarkan darah. Itu biasanya setiap bulan rutin. Ya, nanti disebut dengan siklus haid. Nah, kalau nifas itu darah yang keluar pasca melahirkan. Ya, disebut dengan pasca melahirkan artinya setelah seluruh anggota atau organ dari tubuh bayi yang dilahirkan itu keluar. Nah, artinya kalau masih proses melahirkan itu bukan darah nifas namanya. Nanti namanya darah tolak, ya, darah apa istilahnya? Ya, darah proses melahirkan itu bukan darah nifas. Darah nifas itu ketika setelah sempurna semua bayi keluar dari apa namanya? Dari tubuh ibunya, gitu ya. Nah, itu namanya darah nifas. Nah, begitupun kalau keguguran setelah itu namanya darah nifas juga. Jadi darah nifas adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Nah, selain daripada dua darah itu, kok keluar dia, itu namanya darah istihadah nanti namanya. Oke. Nah, darah istihadah ini secara hukum seperti halnya orang buang air kecil. Ya, seperti halnya orang buang air kecil, wudhunya batal, tapi dia nggak wajib mandi. Lalu kemudian dia apa namanya? Boleh melakukan beberapa hal yang boleh dilakukan oleh orang yang suci meskipun sedang keluar darah gitu. Artinya dia itu tetap wajib puasa, tetap wajib sholat meskipun keluar darah istihadah namanya. Nah, makanya penting untuk mengetahui haid itu kapan, nifas itu kapan. Nanti selain daripada kedua itu tidak masuk kriteria haid dan tidak masuk kriteria nifas, maka dia masuk dalam kriteria istihadah. Nanti istihadah sendiri ada pembagiannya, cara menghitungnya. Nanti ada 7 caranya. Ada mubtada'ah mumayyizah, ada mubtada'ah ghairu mumayyizah, ada mu'tadah mumayyizah, ada mu'tadah ghairu mumayyizah, ada mutahayyirah mutlaqah dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu ada cara pembagiannya. Cuman kalau pembahasan istihadah kita tidak akan bahas dalam pertemuan kali ini. Itu butuh eh, pembahasan terkhusus ya. Ada daurah tersendiri itu sekitar 5 sampai 7 pertemuan untuk membahas mengenai darah-darah ini. Nah, adapun sekarang kita fokus kepada pembahasan mengenai pokok-pokok dasar dari haid dan nifas saja. Bukan semuanya juga, tapi hanya pokok-pokok yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Sumer Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah ini. Oke. Jadi kita masuk ke yang pertama disebut dengan darah haid. Ya, darah yang keluar secara alami dari seorang wanita itu biasanya memiliki siklus haid ya, atau memiliki masa kebiasaan. Nah, sebelum masuk ke dalam masa kebiasaan tersebut, kita harus tahu dulu bahwasanya ada yang disebut dengan usia minimal haid. Oke, jadi bedakan antara usia minimal haid dengan masa minimal haid. Kalau usia minimal haid itu maksudnya adalah usia di mana ketika seorang wanita mengeluarkan darah, maka sudah dianggap sebagai darah haid. Kalau belum mencapai usia tersebut, maka tidak disebut dengan darah haid. Berapa usianya? Lebih kurang sekitar 9 tahun komariah. Artinya kalau darah keluar di usia 7 tahun, itu bukan darah haid namanya. Berarti langsung lari kepada darah istihadah namanya. Oke, kalau di usia 5 tahun berarti itu bukan darah haid. Karena usia minimal seseorang wanita itu disebut haid ketika berusia 9 tahun komariah. Oke, jadi perhitungan-perhitungan dalam kitab-kitab fikih itu usia 9 tahun, usia 15 tahun itu mutlak semuanya menggunakan tanggal-tanggal komariah. Jadi ketika kita lahir itu harus catat kapan tanggal komariah kita lahir. Karena perhitungan akan melalui perhitungan tanggal itu. Oke. Nah, 9 tahun komariah ini kan kita katakan tadi kira-kira. Artinya dalam istilah kitabnya itu takriban. Nggak mesti harus mutlak bulat 9 tahun, nggak. Kurang sampai lebih kurang sekitar 15 hari gitu ya. Jadi 9 tahun kurang 15 hari, 9 tahun kurang 14 hari, 9 tahun kurang 10 hari itu masih boleh dianggap sebagai darah haid. Yang mana 9 tahun kurang 15 hari itu kalau dikonversikan ke kalender Masehi itu lebih kurang sekitar 8 tahun, 8 bulan, 21 hari.
Jadi seseorang sudah berusia 8 tahun, 8 bulan, 21 hari keluar darah itu berpotensi sebagai darah haid. Sebelum 8 tahun, 8 bulan, 21 hari, maka itu disebut dengan darah istihadah. Ya, kalau disebut sebagai darah nifas, agak mustahil juga sebelum 8 tahun sudah melahirkan. Gitu kan. Itu jarang sekali, mungkin wallahu alam ada apa tidak kasusnya yang seperti itu. Ya. Nah, itu usia minimal haid. Oke, ada lagi usia maksimal haid. Nah, usia maksimal haid itu apa? Ya, kalau tadi usia minimal adalah batas minimal seseorang dianggap haid, kalau usia maksimal sampai usia berapa dianggap haid sih? Gitu. Jawabannya tidak ada usia maksimal haid. Artinya, selagi seorang perempuan itu, seorang wanita itu masih hidup, maka dia akan terus berpotensi untuk mengalami yang namanya haid. Meskipun sampai usia 100 tahun, 100 tahun, mungkin saja. Gitu ya. Tetapi biasanya bagi seorang wanita itu nanti kalau sudah berusia sekitar 60-an gitu ya. Kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Syifatus Saja ini usia istilahnya itu kan menopause ya. Usia menopause itu lebih kurang sekitar usia 62 tahunan. Jadi 60 tahunan itu biasanya seorang wanita tidak lagi mengalami haid ya. Jadi sudah berhenti biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah itu pun masih mengalami yang namanya haid gitu ya. Nah, adapun untuk usia kebiasaan. Usia kebiasaan ini artinya biasanya seorang wanita itu haid di usia berapa? Jawabannya ya beragam. Ada yang usia 12 tahun baru haid, biasanya 12 tahun. Ada yang usia 20 tahun baru haid. Ya, bahkan ada yang tidak haid selama sama sekali seumur hidupnya. Ya, contohnya siapa dalam satu riwayat kan Sayyidah siapa? Fatimah ya. Sayyidah Fatimah itu seumur hidup tidak pernah mengalami haid menurut satu riwayat. Ya, artinya kalau secara usia kebiasaan biasanya usia 12 tahun ya atau usia 20 tahun menurut sebagian pendapat ya, tapi itu beragam nanti berbeda menurut masing-masing orang. Tapi jangan kaget juga kalau ada orang yang seumur hidupnya tidak mengalami yang namanya haid. Nah, contohnya adalah Sayyidah Fatimah dalam satu riwayat seperti itu. Itu usia minimal haid, usia maksimal haid dan usia kebiasaan haid. Nah, berikutnya baru kita masuk ke masa minimal haid, masa maksimal haid, dan masa kebiasaan haid. Nah, masa itu maksudnya apa? Usia yang, bukan usia ya, kalau usia tadi. Masa itu dalam arti berapa hari sih darah itu harus keluar, baru dianggap sebagai darah haid. Nah, artinya logikanya seperti apa? Kalau dia belum mencapai masa minimal darah keluar, meskipun darahnya keluar, dia tidak disebut dengan darah haid. Atau yang lainnya, ketika sudah melewati batas maksimal usia haid, maka tidak lagi disebut dengan darah haid. Nah, untuk lebih pahamnya kita bahas dulu berapa batas minimal haid, masa minimal, masa maksimal, dan masa kebiasaan. Kata Imam Syekh Musmar Al-Hadrami, aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Ya, masa minimal haid itu berapa? 1 hari 1 malam. Oke. Atau ini kita bisa rincikan dulu ya. Masa 1 hari 1 malam kalau darahnya keluar secara terus menerus ya, istilahnya apa tuh, mutasilan, jadi keluarnya terus menerus, jadi terus keluar ya, ibaratnya meskipun hanya 1 tetes 2 tetes tapi keluar terus, itu 1 hari 1 malam ya, yaumun walailatun. Atau dengan bahasa lain 24 jam ya, dalam bahasa lain 24 jam. Nah, kenapa harus dibahasakan dengan bahasa lain? Karena pada umumnya ada beberapa orang perempuan itu dia tidak selama 24 jam yaumun walailatun itu keluar terus darahnya. Kadang sehari itu cuma mengeluarkan 2 darah, ya. Yang laki-laki nggak bakal tahu itu. Ya, jadi sehari itu dia biasanya mengeluarkan cuma 2 jam saja, gitu. Artinya apakah dia haid? Belum tentu. Kita lihat apakah nanti mencapai total darah yang keluar itu selama 24 jam dalam rentang waktu masa maksimal haid. Oke. Kita spoilerkan dulu masa maksimal haid 15 hari. Oke. Jadi selama rentang waktu 15 hari, darah minimal yang harus keluar untuk disebut seorang wanita itu haid adalah 24 jam. Kalau belum sampai 24 jam, maka tidak disebut dengan darah haid. Nanti larinya kepada darah istihadah. Contoh, ada seorang perempuan, dia keluar darah setiap hari itu 1 jam, jam 10 sampai jam 11 siang. Itu saja. Ya, selainnya nggak pernah keluar darah. Keluar tapi rutin selama 15 hari. Pertanyaannya, selama 15 hari itu, apakah dia dianggap haid atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena jumlah total darah yang keluar baru sejumlah berapa? 15 jam. Sementara darah minimal yang harus keluar itu 24 jam. Gitu. Nah, makanya
banyak kesalahan, terutama perempuan. Ya, perempuan semua sih. Kalau laki-laki kan nggak mengalami haid ya. Eh, Menganggap ketika keluar darah otomatis langsung haid. Tidak, tidak mesti. Ya, tidak mesti. Kenapa? Karena kondisi asalnya tidak haid. Artinya haid itu bisa datang, bisa tidak. Gitu. Bahkan 1 bulan ada, tiba-tiba bulan depan nggak haid, bisa saja itu kejadian. Jadi keluar darah, oh sudah haid saya ini. Enggak, belum tentu. Kita hitung dulu, kita catat dulu berapa jam keluar darahnya. Ya, itu menurut itu saja apa namanya perkiraan dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan 1 hari itu keluarnya 2 jam, gitu ya, keluarnya 2 jam, itu nggak perlu nunggu sampai hari ke-15. Ya, kenapa? Di hari ke-12 sudah bisa dipastikan kalau dia adalah seorang wanita yang haid. Karena adalah hari 12 berarti kan sehari 2 jam kan 24 jam sudah selesai. Jadi kalau sudah keluar 24 jam dalam jangka waktu 15 hari, maka dia dianggap sebagai seorang perempuan yang haid. Jadi perhitungannya 24 jam. Kalau dia berturut-turut mutasilan ya berarti sehari semalam. Ya, artinya kalau keluar jam 10 siang misalnya 10 pagi gitu ya. Dan mutasilan berturut-turut keluar terus gitu ya darahnya, maka sah dia dianggap haid ya. Jadi ada kata sahnya dulu dianggap haid. Ya nanti besoknya jam 10 siang, oh sudah keluar terus 24 jam berarti itu. Oke. Lalu kemudian kalau seandainya ya tidak berturut-turut berarti perhitungannya menggunakan jam 24 jam gitu ya. Nah, ketika seorang sedang masa menunggu, jadi masa memastikan. Jadi ada seorang apa namanya seorang perempuan itu memastikan haidnya, itu namanya masa menunggu. Oke. Dalam masa menunggu dia boleh nggak sholat, tapi kalau fix dia ternyata tidak haid, dia harus kodok semua sholatnya. Tadi contohnya, seorang wanita keluar darah 1 jam. Nah, berarti kan dia menduga adanya bahwasanya dia itu adalah seorang wanita yang sedang haid. Tapi karena baru keluar 1 jam kan 50-50 sifatnya. Ya, dia harus nunggu besok 1 jam lagi, dihitung 1 jam. Atau mungkin acak ya, sekarang 1 jam, besok 2 jam, berarti 3 jam, besoknya 1 jam lagi 4 jam. Nah, dia menunggu. Nah, masa menunggu itu, ya masa penantian lah istilahnya seperti itu ya. Masa penantian memastikan apakah dia haid dalam bulan itu atau tidak. Ternyata setelah 15 hari total baru keluar sekitar 20 jam. Nah, sementara selama 20 hari ke belakang dia nggak sholat. Artinya nanti dia harus kodok 20 sholat ke belakangnya. Ya. Tapi kalau sholat aja pas darah belum tentu juga sah gitu. Kenapa? Karena berpotensi itu sebagai darah haid gitu. Jadi dalam arti kalau gitu mending saya sholat aja. Belum tentu nggak bisa juga gitu. Kenapa? Kalau itu darah haid justru kita nanti berdosa kan salah satu yang apa namanya yang dilarang ketika seorang dalam kondisi haid itu kan nanti toharoh ya bersuci dia nggak boleh seperti itu makanya disebut dengan masa penantian maka perempuan ini paling hati-hati dalam sholatnya dalam arti menjaga sholatnya apakah dia wajib sholat atau tidak wajib sholat itu perlu dijaga hati-hati seperti itu ya itu 1 hari 1 malam wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Nah, biasanya 6 sampai 7 hari. Cuman yang kasus-kasus tadi yang 1 jam itu mungkin jarang kejadian ya. Nah, biasanya itu wanita itu haid selama 6 sampai 7 hari biasanya. Jadi itu biasanya ada siklusnya juga. Siklus itu maksudnya setiap bulan itu biasanya keluar di awal bulan. Nah, biasanya setiap bulan itu awal bulan, awal bulan, awal bulan. Ya paling cepat dikit di akhir bulan sebelumnya atau lewat sedikit di bulan minggu kedua itu wajar. Tapi biasanya ada siklus namanya setiap bulan itu keluarnya kapan. Lalu kemudian berapa hari biasanya. Jadi perempuan kalau biasanya 5 hari, ya biasanya bulan depan juga 5 harian. Bulan depan berikutnya juga sekitar 5 harian. Lebih kurang seperti itu. Itu namanya masa kebiasaan haid. Dan yang terakhir wa aktsaruhu masa maksimal haid khamsata asyara yauman bilayaliha 15 hari 15 malam. Artinya apa? Kalau seandainya ada seorang perempuan keluar darah selama 20 hari. Apakah 20 hari dia tidak sholat? Jawabannya tidak juga. Ya, jawabannya tidak juga. Kenapa? Maksimal usia haid itu cuma 15 hari. Tidak bisa lebih. Masa haid, sorry. Tidak bisa lebih dari 15 hari. Jadi maksimal perempuan nggak sholat dalam 1 bulan itu cuma 15 hari. Gitu ya. Jadi kalau ngelihat perempuan nggak sholat-sholat gitu kan. Oh saya haid gitu kan. Kalau nggak bisa itu emang malas aja dia. Dasarnya dia nggak mau sholat. Gitu. Ya. Jadi karena maksimalnya itu pasti cuma 15 hari dia nggak sholat. Oke, maksimalnya pasti 15 hari. Gitu. Nah, artinya dalam hal ini kalau lebih dari 15 hari dia tidak disebut dengan haid lagi. Nah, apakah kemudian perhitungannya kalau 20 hari 15 haid 5 hari istihadah? Belum tentu juga. Nanti itu ada cara perhitungannya dalam bab istihadah seperti itu. Nanti ada lagi yang disebut dengan membedakan antara darah kuat dengan darah lemah gitu ya. Ya, darah perempuan itu kan warnanya 5 ya. Mungkin perempuan sendiri nggak tahu ya. Darah perempuan itu ada 5. Ada darah warnanya hitam, merah,
kuning, keruh, sama satu lagi apa ya? Warna pekat gitu. Nah, itu nanti ada disebut dengan darah kuat, ada disebut dengan darah lemah. Ketika terjadi kasus istihadah lebih dari 15 hari, kemudian ternyata bisa dibagi, ya. Dibagi dalam arti 7 harinya itu darah hitam yang keluar. Terus sisanya 13 hari darah merah. Nah, dalam hal itu cara membedakan haidnya, darah kuat dianggap darah haid, darah lemah dianggap istihadah. Berarti haidnya bukan 15 hari tapi cuma 7 hari. Meskipun keluar darahnya 20 hari. Ya, jadi kan 20 hari, kita kan tadi menganggap 20 hari kalau maksimal 15 berarti 15 nggak sholat, 5 hari sholat enggak. Lihat dulu darahnya kalau keluar dua macam. Lalu kemudian yang ada yang kuat, ada yang lemah. Maka yang kuatnya disebut dengan darah haid. Artinya kalau tadi 7 hari darah kuat, 13 hari darah lemah, maka yang haidnya cuma 7 hari, bukan 15 hari. Itu namanya pembahasan istihadah. Seperti itu. Ya, tapi istihadah itu satu dari ratusan orang mungkin kejadian yang semacam itu. Ya, kejadian yang memang ada perempuan. Istihadah mungkin saja. Gitu ya. Nah, yang seringnya paling darah-darah yang darah-darah usil ya. Darah-darah usil itu dalam arti tiba-tiba keluar tapi udah begitu aja sebentar doang gitu ya. Itu cari kerjaan itu. Ya, darah cari kerjaan karena harus dibersihkan ya, harus bersuci lagi dan segala macamnya. Karena itu disebut dengan darah istihadah. Ya, itu disebut dengan haid seperti itu. Ya, berikutnya aqallu tuhri bainal haidataini. Ya, minimal suci dari dua haid ya, minimal suci dari dua haid. Artinya dari satu haid ke haid yang lain itu ada batas masanya juga gitu ya. Artinya misalkan contoh ada orang haid 13 hari, lalu kemudian stop 2 hari, kemudian haid lagi dia, keluar lagi darahnya. Apakah darah yang keluar kedua kalinya disebut dengan darah haid? Belum tentu gitu. Karena ada batas masa suci namanya ya, masa minimal suci, masa maksimal suci dan masa kebiasaan suci. Nah, kalau tuhri bainal haidota ini antara dua haid itu masa minimal suci adalah 15 hari. Jadi kalau seorang perempuan haid berhenti darah haidnya di hari tertentu, dia baru boleh haid lagi 15 hari kemudian. Ya, artinya kalau seandainya baru juga 3 hari sholat, kok udah nggak sholat lagi, oh saya keluar darah lagi, itu berarti bukan haid namanya. Itu namanya istihadah. Karena jarak antara dua haid minimal itu 15 hari. Oke. Jadi jarak antara dua haid itu minimal 15 hari. Kalau sekiranya kok saya ngerasanya 15 belum 15 hari udah keluar darah, itu mungkin istihadah kita namanya. Ya, mungkin perempuan itu disebut dengan istihadah. Ya, makanya ada perhitungannya istihadah. Makanya penting salah satu pembahasan ya, pembahasan penting dalam syariat terutama dalam fikih ya, yang sifatnya itu urgent, setiap orang harus tahu, tapi sering dilupakan oleh orang sehingga kemudian menimbulkan kesalahan dalam praktiknya. Di antaranya adalah pembahasan mengenai haid, nifas dan istihadah selain dari pembahasan mengenai warisan. Ya, warisan itu kan penting, tapi orang banyak lalai akhirnya membagi sesuai dengan keinginannya saja gitu ya, anaknya 10 bagi rata 10, nggak bisa seperti itu ya. Nah, begitupun dengan haid nifas istihadah, pahamnya keluar darah haid kalau berhenti udah nggak haid lagi gitu, padahal nanti ada aturan-aturan yang harus dijaga seperti itu. Di antaranya batas minimal antara dua haid itu adalah 15 hari. Kalau belum 15 hari maka belum bisa disebut dengan haid lagi gitu ya. Haid yang kedua belum. Wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yauman aw thalathatun wa ishruna yauman. Biasanya, nah, jadi kalau biasa haid itu 6 sampai 7 hari, kalau satu bulan itu berapa satu bulan? 30 hari. Berarti ya biasanya itu adalah 23 sampai 24 hari, gitu ya. 24 hari atau 23 hari. Jadi biasanya suci perempuan itu 24 sampai 23 hari biasa. Tapi kalau misalkan nanti cuma 20 hari, ya nggak masalah. Ya, walahat dari aksari, adapun masa maksimal tidak ada. Ya, tadi kita sebutkan, bahkan ada saja orang yang seumur hidupnya itu tidak mengalami yang namanya haid. Ya, mungkin saja. Contohnya seperti dalam satu riwayat Sayyidah Fatimah. Seperti itu. Oke, kita masuk berikutnya ke perkara nifas. Ya, perkara nifas. Nah, tadi nifas itu apa? Darah yang keluar pasca sempurna melahirkan. Pasca sempurna dalam arti setelah semua unsur bayi itu keluar. Kalau dalam proses melahirkan, ya namanya darah kontraksi. Itu tidak disebut dengan darah nifas. Itu nanti dia bukan darah istihadah, tapi hukumnya seperti hukum istihadah, seperti hukum istihadah. Ya, nah itu namanya darah kontraksi. Nah, adapun nifas itu setelah sempurna keluar. Jadi kalau misalkan keguguran setelah keluar semuanya, darah keluar itu disebut dengan darah nifas. Atau setelah melahirkan sempurna keluar darah namanya darah nifas. Nah, aqallun nifas, masa minimal nifas itu majjah.
Majah itu artinya lahwah atau sebentar saja. Artinya asal keluar itu disebut dengan darah nifas langsung boleh. Tadi kalau haid kan nggak bisa. Asal keluar darah haid misalkan, apakah disebut orang itu disebut dengan sebagai seorang yang haid? Belum tentu. Dia harus nunggu dulu selama 24 jam, namanya masa penantian. Kalau nifas nggak ada masa penantian, asal keluar darah pasca melahirkan, pasca persalinan, udah langsung disebut dia sebagai seorang wanita nifas. Meskipun bentar sebentar, ya, dalam arti cuma 5 menit terus habis itu berhenti, ya udah dia disebut sebagai seorang wanita nifas juga selama 5 menit itu, gitu. Ya, wa ghalibuhu arba'una yauman. Nah, biasanya 40 hari. Ya, biasanya 40 hari. Jadi biasanya seorang wanita itu setelah melahirkan 40 hari keluar darah biasanya. Ya, biasanya. Tapi kalau nanti 30, kalau 50 ya itu nanti meleset-meleset sedikit, nggak masuk. Wa aktaruhu sittuna yauman dan maksimalnya adalah 60 hari. Artinya kalau ada perempuan melahirkan kok keluar darah selama 70 hari, nah barangkali itu istihadah sebagiannya gitu. Karena itu ya maksimalnya adalah 60 hari saja gitu. Maksimalnya adalah 60 hari saja. Nah, kalau sudah melewati itu, maka tidak lagi disebut dengan darah nifas namanya. Mungkin darah istihadah atau mungkin sudah terseling dengan haid yang kita lalai seperti itu. Nah, tadi kalau di antara dua haid itu kan batasnya 15 hari. Sekarang kalau di antara haid dan nifas, di antara nifas dan haid, apakah ada batas masa juga? Jawabannya tergantung juga. Kalau antara haid dan nifas itu nggak ada batas masa jeda suci, nggak perlu. Ya, maksudnya apa? Contoh, seorang dalam keadaan hamil, dia dalam kondisi mengeluarkan darah, haid. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, seorang wanita yang hamil itu masih boleh mengalami yang namanya haid. Ya, meskipun dalam penelitian beberapa orang gitu ya, darah haid itu kan berasal dari sel ovum yang tidak dibuahi kemudian membusuk keluar menjadi darah. Artinya ketika seorang perempuan itu dalam kondisi hamil kan dia tidak menghasilkan, wallahu alam ya, apakah menghasilkan tidak, biasanya orang yang sudah hamil itu dia tidak mengalami yang namanya haid, biasanya tidak keluar lagi darah dan segala macamnya. Tapi kalaupun nanti ada kejadian keluar darah dan mencukupi syarat-syarat haid, meskipun dia hamil tetap disebut sebagai seorang wanita yang haid meskipun dia lagi hamil. Nah, ketika dia haid nanti menjelang persalinan, kemudian 2 hari menjelang persalinan berhenti darahnya, misalkan. Setelah itu keluar darah lagi setelah persalinan. Apakah disebut darah nifas? Jawabannya iya. Artinya nggak ada batasan harus nunggu 15 hari dulu baru nifas, nggak perlu. Itu antara haid dan nifas. Gitu, antara haid dan nifas. Nah, kalau dibalik antara nifas dan haid, gitu. Antara nifas dan haid bagaimana? Lihat kondisinya. Kalau seandainya darah nifas yang keluar belum sampai 60 hari, maka harus ditunggu 15 hari. Jadi contoh baru keluar 10 hari, ya, baru keluar 10 hari. Lalu kemudian berhenti 2 hari. Ya, hari ke-11, hari ke-12 berhenti, hari ke-13 berhenti. Masih darah nifas. Kenapa? Belum 60 hari dan dia baru belum sampai kepada 15 hari masa penantian sucinya. Gitu. Tapi kalau contoh 10 hari keluar, kemudian 15 hari stop. Berarti hari ke-26 keluar lagi darah, 26 itu bukan lagi darah nifas namanya, tapi darah haid namanya. Sudah masuk darah haid karena sudah 15 hari penantian. Tapi kalau sudah genap jadi 60 hari, maka tidak perlu nunggu 15 hari. Contoh, kalau ada orang wanita haid 58 hari. Ya, 58 hari haid. Nifas 58 hari. 59 sampai hari 60 berhenti darahnya. Hari ke-61 keluar lagi darahnya, 61 langsung disebut sebagai darah haid. Nggak perlu nunggu 15 hari karena sudah 60 hari. Ya, itu perhitungannya seperti itu. Ya. Bingung kan? Ya, yang perempuan pun bingung gitu. Ya. Lebih tahu laki-laki daripada perempuan gimana itu? Ya, itu pembahasan mengenai haid dan nifas gitu ya. Nah, yang perlu menjadi catatan dalam pembahasan haid dan nifas ini ada yang disebut dengan istilahnya itu turuwul mani' dan zawalul mani'. Ini sering kita bahas ya dalam pembahasan kitab apapun. Kemarin kita bahas kitab Al-Yaqutun Nafis ya, Habib Asy-Syatiri. Kita juga bahas mengenai turuwul mani' dan zawalul mani' ya. Jadi perempuan itu kalau misalkan suci di waktu zuhur, suci di waktu asar, sholatnya bukan cuma asar, zuhurnya juga sholat gitu ya. Seorang wanita suci di waktu isya sebelum subuh, dia juga sholat maghrib gitu ya. Jadi jangan cuma sekedar hanya mentang-mentang di asar sucinya kemudian sholatnya asarnya enggak, maghrib zuhurnya juga dikejar gitu. Ya bahkan contoh kasusnya begini, 30 menit sebelum maghrib, maghrib jam 6 tepat, ini 5.30 suci dia. Ya, artinya dia wajib sholat asar kan, 30 menit masih lama itu. Oke. Mandi dia perempuan itu. Nah, perempuan mandi kan agak lama tuh. Ya, mandi terus
melakukan segala macam hal yang penting bagi mereka gitu ya. Tahu-tahu sudah azan maghrib gitu. Apakah dia wajib sholat asar juga? Jawabannya dia wajib sholat maghrib, wajib sholat zuhur, wajib sholat asar juga gitu ya. Jadi selama masih fase itu dia harus melaksanakan sholat itu. Oke, jadi perempuan hati-hati dalam sholatnya. Ketika suci di waktu sholat yang kedua, ini kan pembahasannya zuhur dengan asar, maghrib sama isya, itu sepaket itu istilahnya, karena bisa dijamak ya, karena bisa dijamak secara hukum aturan jamak. Karena itu kalau seorang itu suci dalam sholat asar, waktu asar, maka dia wajib sholat zuhur juga. Ya, kalau seseorang itu suci dalam sholat isya, dia wajib sholat maghrib juga. Jadi kalau jam 2 pagi kok suci, ya hati-hati itu. Jangan nunggu subuh baru sholat dulu. Ya, malam itu usahakan makanya bangunnya sejam sebelum subuh, mandi, harus mandi. Ya, kalau nggak bisa sholat. Kemudian sholat maghrib, setelah itu sholat isya. Gitu. Ya, itu aturannya. Jadi nggak bisa kemudian kalau sholat isya, apalagi orang yang menyangka kalau udah masuk waktu sholat keluar darah berarti meskipun berhenti darah di waktu itu tetap nggak wajib. Saya itu lebih salah kaprah lagi, lebih parah lagi itu salahnya. Gitu, ya. Itu namanya masalah zawalul mani'. Nah, begitupun masalah turwul mani'. Contoh turwul mani' itu misalkan seperti ini. Jam zuhur berapa? Jam 12 teng misalkan, ya. Ada perempuan ini suka menunda-nunda sholat, ya, Sul. Nah, sampai jam 1 siang belum sholat juga nih, jam 1 siang nih. Ternyata jam 1 siang haid dia. Pertanyaannya, zuhurnya dia udah kerjakan apa belum? Belum. Nanti ketika suci dia harus kodok sholat zuhurnya. Oke. Jadi nanti ketika suci kodok sholat zuhurnya. Kenapa? Dia yang nunda-nunda sholat. Gitu. Makanya perempuan itu hati-hati, terutama ketika sudah masuk fase-fase siklus haidnya. Mending sholat di awal waktu. Kenapa? Kalau sengaja kita menunda barang 20 menit, 30 menit gitu ya. Lalu kemudian haid perempuan tersebut, maka nanti ketika suci, kalau dia belum sholat tadi yang dia tinggalkan, dia harus kodok sholatnya tadi. Ya, jadi nggak, saya akhirnya haid, akhirnya saya nggak sholat juga, gitu kan. Ya kan perempuan nunggu-nunggu masa kapan ya saya nggak sholat gitu ya. Nah, akhirnya saya nggak sholat. Tapi kalau udah masuk waktu, udah berarti harus sholat juga. Nanti setelah suci sholat lagi kodok. Makanya perempuan itu baiknya ya dianjurkan punya kalender masing-masing. Nah, disebut dengan kalender haidnya sendiri, gitu, kalender perhitungan haid. Ya, jadi nanti beli-beli kalender ya. Maksudnya itu tujuannya apa? Untuk ngitung-ngitung ya. Ngitung-ngitung itu dalam arti saya keluar darah tanggal 13 jam segini sampai jam segini. Artinya nanti bisa dianggap haid itu kalau sudah tanggal segini jam segini. Atau nanti hari ini keluar 2, catat 2, besok 3, nanti totalkan 24 baru dianggap sebagai haid. Itu baru bisa hati-hati dalam ibadahnya. Maka perempuan itu meskipun dia boleh nggak sholat beberapa hari maksimal sampai 15 hari, tapi biasanya rawan itu di 1-2 sholat yang nanti bisa ditinggalkan oleh perempuan tersebut gara-gara lalai dengan masalah keluar darah ini. Ya, makanya hati-hati dalam pembahasan. Nah, ini hanya pembahasan singkat mengenai darah ya. Artinya pembahasannya lebih banyak lagi sebenarnya. Apalagi dalam pembahasan istihadah, ada yang namanya darah kuat, darah lemah gitu ya. Nggak tahu darah hitam, darah merah gitu ya. Itu ada terjadi kejadian seperti itu. Ada lagi nanti mengenai sifat-sifat darah ya dan segala macamnya itu nanti dibahas tersendiri dalam bab tertentu seperti itu. Oke, wallahu a'lam. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.